Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa kita? Ke bawah, ke bawah. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang ke atas lagi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu serta membangun nalar moderasi berdasarkan epistemologi Islam. Nah, di sini kami telah berdiskusi bersama teman-teman kami untuk menyusun makalah ini yang terdiri dari saya sendiri, Hikmanis Masyaban, terus ada Bella Putri Rasyika, ada Aulia Sapuatunida, ada Gina Suraya, dan ada Siti Firni Husnia, dan juga ada Ulul Azmi. Nah, next, selanjutnya ada beberapa bahasan yang akan dibahas oleh kita semua, yang terdiri dari ontologi, apa itu ontologi, epistemologi, aksiologi, selanjutnya integrasi bayani, burhani, dan irfani, selanjutnya konsep wasatiyah dalam epistemologi, dan implementasi aksiologi. Tentunya karena ada latar belakangi, maka munculnya pembahasan itu. Nah, selanjutnya akan ada latar belakang yang akan dipaparkan oleh teman kita, yaitu Siti Perni. Kepadanya disilakan. Baik semuanya, pertama ini di pendahuluan adalah latar belakang. Ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai dasar berpikir, pengambilan keputusan, maupun dalam membangun peradaban. Namun perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat di era modern seringkali tidak diiringi dengan pemahaman yang mendalam terhadap landasan fisiologisnya. Akibatnya ilmu cenderung dipahami secara pragmatis dan teknis semata tanpa memperhatikan hakikat sumber serta tujuan penggunaannya. Dalam kajian filsafat ilmu terdapat 3 landasan utama yang menjadi kerangka berpikir, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sisi lain, dalam konteks keilmuan Islam, sering muncul kecenderungan sikap ekstrim dalam memahami ilmu, baik yang terlalu tekstual maupun yang terlalu bebas dalam penafsiran. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan integratif yang mampu menghubungkan berbagai sumber pengetahuan, termasuk wahyu, akal, dan pengalaman. Integrasi ilmu dan agama menjadi penting untuk menghindari dikotomi keilmuan serta mengembalikan nilai-nilai spiritual dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti pada aspek teoritis, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu harus diarahkan pada kemaslahatan manusia serta berlandaskan nilai etika dan moral. Ilmu tidak bersifat bebas nilai, melainkan harus memberikan manfaat bagi kehidupan serta membentuk karakter manusia yang bertanggung jawab serta secara sosial dan spiritual. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan fisiologis ilmu yang diiringi dengan nalar modernisasi menjadi penting untuk menciptakan gangguan ilmu yang bijak sebagai seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua ada bagaimana perbedaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam perspektif Barat dan Islam. Yang ketiga ada bagaimana konsep nalar modernisasi dalam epistemologi Islam. Yang keempat, bagaimana integrasi bayani, burhani, dan irfani dalam membangun nalar modernisasi. Yang kelima, ada bagaimana peran aksiologi dalam penggunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk memahami pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kedua, ada mengetahui perbedaan perspektif Barat dan Islam dalam memandang ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk menjelaskan konsep nalar modernisasi dalam epistemologi Islam. Keempat, untuk menganalisis integrasi bayani, burhani, dan irfani dalam membangun pemahaman yang seimbang. Yang kelima, untuk mengetahui peran aksiologi dalam mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Selanjutnya, di sini ada masuk pembahasan. Pembahasan yang pertama itu ada landasan fisiologis ilmu atau trilogi filsafat. Landasan filosofis ilmu ini merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan secara mendalam. Dalam filsafat ilmu, landasan ini dikenal sebagai trilogi filsafat yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Next. Nah, objek kajian yang pertama itu ada ontologi. Pengertian ontologi itu adalah ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat yang ada berasal dari kata ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi berfungsi menjelaskan apa yang sebenarnya dikaji dalam suatu ilmu, sehingga ilmu tersebut memiliki batasan yang jelas dan tidak kabur. Selain itu, ontologi juga berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap realitas, di mana setiap orang bisa memiliki cara pandang berbeda tergantung latar belakang keyakinannya. Selanjutnya itu ada objek kajian ontologi. Objek kajian ontologi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, realitas material, yaitu segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, seperti manusia, hewan, berbagai fenomena alam, yang biasanya menjadi fokus ilmu empiris. Yang kedua itu ada non-material, yaitu hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi tetap diakui keberadaannya, seperti pikiran, moral, keadilan, dan kebenaran. Dengan demikian, ontologi pada dasarnya mencakup seluruh realitas baik yang tampak maupun tidak tampak. Poin selanjutnya itu ada hakikat realitas dalam ontologi. Dalam hakikat ini muncul perdebatan mengenai apakah realitas hanya mencakup hal-hal yang bisa diamati saja atau juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat namun tetap memiliki keberadaan. Jika realitas dipahami secara sempit, maka pengetahuan yang dihasilkan pun akan terbatas. Sedangkan jika dipahami secara luas, pengetahuan dihasilkan pun akan lebih mendalam. Melalui ontologi, manusia diajak untuk tidak hanya melihat sesuatu dari permukaan saja, tetapi juga memahami esensi atau makna di baliknya. Selanjutnya ada ontologi dalam perspektif barat. Dalam perspektif barat ini, dipahami melalui pendekatan rasional dan empiris, di mana suatu dianggap benar-benar ada apabila dapat diamati, diukur, atau dijelaskan secara logis. Pendekatan ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pendekatan ini cenderung membatasi pemahaman manusia terhadap realitas, karena tidak semua hal bisa dijelaskan hanya oleh pancar indera dan akal semata. Selanjutnya ada poin ontologi dan perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, realitas mencakup dua dimensi, yaitu alam nyata yang bisa dilihat dan alam gaib yang tidak bisa dilihat. Dan keduanya diyakini dari Allah SWT sebagai pencipta. Oleh karena itu, keberadaan sesuatu dalam Islam tidak harus dibuktikan melalui pengamatan langsung, karena ada hal-hal yang diyakini keberadaannya berdasarkan wahyu, seperti malaikat, ruh, dan kehidupan setelah mati. Dengan cara pandang ini, ontologi dalam Islam memiliki cakupan yang luas, tidak hanya mengandalkan akal dan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan keimanan. Poin selanjutnya ada peran ontologi dalam ilmu pengetahuan. Peran ini penting dalam membantu menentukan objek kajian suatu ilmu, baik dari segi objek material, yaitu lapangan kajian, maupun objek formal, yaitu sudut pandang ilmiah, sehingga ilmu tersebut memiliki arah yang jelas. Selain itu, ontologi juga mendorong manusia untuk berpikir lebih dalam, memahami suatu fenomena, tidak hanya sekedar mengetahui apa yang terlihat, tetapi memahami apa yang mendasarinya, sehingga seseorang tidak mudah terjebak pada pemahaman yang dangkal. Yang pembahasan kedua, itu ada epistemologi. Pengertian epistemologi adalah merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, berasal dari kata episteme yang berasal dari logos yang berarti ilmu. Fokus utama epistemologi adalah berasal dari apa yang diketahui, melainkan juga pada proses bagaimana seseorang bisa sampai pada pengetahuan tersebut. Epistemologi menjadi penting karena membantu manusia membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya itu ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan diperoleh melalui beberapa sumber. Pertama, melalui panca indera yang menjadi dasar pada pemahaman empiris yang menekankan bahwa seluruh pengetahuan manusia bersandar pada data indrawi. Yang kedua, akal yang menjadi dasar
pemahaman rasionalisme yang menekankan bahwa rasio berperan mengolah dan menyusun informasi secara logis, sistematis. Ketiga, intuisi, yaitu kemampuan memahami sesuatu secara langsung tanpa dianggap sebagai tanpa proses berpikir panjang. Yang keempat, ada perspektif Islam dalam wahyu yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada poin cara memperoleh pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara, yaitu observasi terhadap objek atau fenomena, eksperimen untuk menguji hipotesis, serta penerapan logis untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Islam, proses memperoleh pengetahuan tidak hanya dilakukan secara ilmiah, tetapi juga melalui perenungan dan pemahaman terhadap wahyu, sehingga pencari ilmu bersifat intelektual sekaligus spiritual. Poin selanjutnya ada kriteria kebenaran. Untuk menguji apakah sesuatu yang benar, terdapat beberapa kriteria kebenaran, yaitu ada kesesuaian dengan fakta empiris, konsistensi logis dengan sistem pengetahuan yang sudah diterima, serta kegunaan dan efektivitasnya dalam memecahkan masalah kehidupan. Dalam Islam, ketiga kriteria tersebut dipadukan dan diarahkan di bawah nilai-nilai ketuhanan, sehingga kebenaran tidak hanya nilai dari logika dan fakta, tetapi juga harus mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Poin selanjutnya ada epistemologi dalam perspektif barat. Dalam pemikiran barat, pengetahuan umumnya diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu empirisme yang menekankan pengalaman dan rasionalisme yang menekankan peran akal. Kedua pendekatan ini kemudian berkembang menjadi metode ilmiah yang mengutamakan observasi, eksperimen, dan analogis, dan terbukti efektif menghasilkan berbagai penemuan di bidang sains dan teknologi. Poin selanjutnya ada epistemologi dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam ini bersifat teoris dan integralistik, artinya tidak memisahkan secara terpisah antara dunia materi dan dunia spiritual, yaitu pencarian ilmu dan dalam Islam mengintegrasikan tiga instrumen utama, yaitu indera, akal, dan wahyu, di mana indera dan akal digunakan untuk menyelidiki hukum alam semesta, sedangkan wahyu memberikan orientasi nilai, makna, dan batasan etika. Selain itu, epistemologi Islam juga mengakui peran intuisi dalam pengalaman batin yang diperoleh melalui penyucian jiwa. Dengan demikian, pencarian ilmu dalam Islam bukan sekedar untuk meningkatkan keimanan, menegakkan keadilan, dan melahirkan moderasi beragama. Selanjutnya, ada peran epistemologi dalam kehidupan. Peran ini sangat penting dalam kehidupan sosial, salah satunya membentuk nalar kritis di tengah arus informasi, hoaks, dan fenomena pastrash di era digital, sehingga masyarakat terbiasa melakukan verifikasi sebelum mempercaya atau menyebarkan suatu informasi. Selain itu, epistemologi juga berperan sebagai penjaga arah moral, perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya dalam perumusan kebijakan publik, mengembangkan kecerdasan buatan, dan rekayasa genetika agar tetap dapat dipertanggungjawabkan secara logis, metodologis, dan etis. Next. Oke, selanjutnya ada aksiologi. Pengertian aksiologi pertama itu, aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas terkait nilai atau kegunaan dari ilmu pengetahuan. Yang artinya bahwa ilmu itu bukan cuma membahas terkait apakah benar atau tidak, tapi juga melihat bagaimana ilmu itu digunakan dan apakah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau justru malah sebaliknya. Jadi ilmu itu tidak cukup hanya benar secara teori, tapi juga harus berguna dan tidak merugikan. Selanjutnya ada ruang lingkup aksiologi. Nah, ruang lingkup aksiologi itu mencakup nilai dalam kehidupan, yaitu etika, estetika, dan religi. Nah, etika itu berkaitan dengan baik dan buruknya suatu tindakan. Sedangkan kalau estetika itu berkaitan dengan keindahan. Yang dimana bagaimana manusia tersebut menilai sesuatu berdasarkan rasa keindahan yang dimilikinya. Kemudian ada religi. Nah, itu berkaitan dengan nilai-nilai agama. Jadi dari sisi kita itu bisa dilihat bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri, tapi selalu berhubungan dengan nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada pembagian aksiologi. Pembagian aksiologi itu ada 3 macam.
yaitu moral, etika normatif, dan sosiopolitik life. Nah, moral itu berkaitan dengan penilaian baik dan buruknya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sifatnya relatif tergantung lingkungan. Kemudian etika normatif itu membahas terkait bagaimana manusia itu seharusnya bertindak dan berdasarkan nilai yang dianggap benar. Kemudian ada sociopolitik life. Nah, itu tuh berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada aksiologi dalam perspektif barat. Nah, dalam perspektif barat ini ada dua pandangan tentang ilmu itu sendiri. Yang pertama itu, ilmu itu dianggap netral atau bebas, yang artinya ilmu itu hanya alat dan kegunaannya itu tergantung manusianya. Kemudian yang kedua itu, ilmu itu tidak sepenuhnya netral, yang artinya dalam penggunaannya itu tetap harus memperhatikan nilai moral supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Jadi di barat ini masih ada perdebatan apakah ilmu itu benar-benar bebas nilai atau tidak. Kemudian ada aksiologi dalam perspektif Islam. Nah, kalau dalam perspektif Islam sendiri itu, ilmu itu tidak pernah bebas nilai. Karena ilmu dianggap berasal dari Allah. Jadi penggunaannya itu harus sesuai dengan nilai moral dan ajaran agama. Ilmu tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi juga untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Jadi dalam Islam itu, ilmu selalu terikat dengan etika dan akhlak. Selanjutnya ada perbedaan antara perspektif Barat dan perspektif Islam. Nah, perbedaan utamanya itu adalah di Barat itu sendiri ilmu bisa dianggap bebas nilai, sedangkan di Islam sendiri ilmu tidak bisa dipisah dari nilai moral dan agama. Jadi Islam itu lebih menekankan tanggung jawab dan penggunaan ilmu itu sendiri. Kemudian ada peran aksiologi dalam ilmu. Nah, peran aksiologi itu sangat penting karena menentukan bagaimana ilmu itu digunakan. Kalau tidak ada nilai, ilmu itu bisa disalahgunakan. Dan, tapi kalau ada nilai etika, ilmu bisa memberikan manfaat bagi manusia. Jadi aksiologi itu berfungsi sebagai pengarah agar ilmu itu digunakan secara bijak. Next. Ya, selanjutnya ada membangun nalar moderasi berdasarkan epistemologi Islam. Di sini, nalar moderasi dalam epistemologi Islam itu merupakan suatu kerangka berpikir yang menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam memperoleh dan memahami pengetahuan. Nah, di perspektif ini juga tidak hanya bertumpu pada satu sumber pengetahuan, melainkan mengintegrasikan wahyu dan akal secara harmonis sebagai dasar dalam membangun pemahaman yang komprehensif terhadap realitas. Nah, secara lebih spesifik, nalar moderasi diwujudkan melalui penyelarasan berbagai pendekatan epistemologis dalam Islam seperti nalar bayani atau wahyu, terus kedua ada burhani atau akal, dan yang ketiga ada irfani atau spiritual yang saling melengkapi dalam memahami kebenaran. Nah, oleh karena itu, nalar moderasi menjadi landasan yang penting bagi individu untuk tetap berpegang teguh pada prinsip keyakinannya, sekaligus mampu bersikap adil, terbuka, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Next. Oke, selanjutnya ada integrasi bayani. Nah, pertama itu kita pahami dulu, bayani itu adalah cara memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi dalam bayani, teks atau wahyu itu dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan benar atau salahnya suatu ilmu sendiri. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita hanya memahami teks secara langsung tanpa dipikirkan lebih dahulu, kadang hasilnya bisa jadi terlalu kaku atau kurang sesuai dalam kondisi zaman yang sekarang ini. Contohnya itu, ada orang yang memahami suatu ayat secara mentah-mentah tanpa melihat konteksnya. Akhirnya penerapannya jadi tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Nah, disitulah pentingnya integrasi bayani ini. Integrasi bayani ini maksudnya kita tidak hanya berpegang pada teks saja, tapi juga menggabungkan dengan akal dan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Yang artinya, ketika kita memahami suatu ayat atau hadis, kita tidak bisa melihat dari kata-katanya saja, tapi juga harus mencoba memahami terkait maksudnya apa, kenapa ayat itu diturunkan,
dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan cara ini pemahaman kita menjadi lebih luas dan tidak sempit. Selain itu, dalam Islam sendiri, sebenarnya cara memperoleh pengetahuan itu tidak hanya dari bayani, tapi juga ada pendekatan lain seperti burhani dan juga irfani. Nah, ketiga pendekatan itu saling melengkapi, jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, benar Eh, sekali. Untuk yang dikatakan oleh Saudara Azmi tadi terkait integrasi bayani, itu merujuk kepada suatu ayat. Sedangkan integrasi burhani ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari penerapan logis, observasi empiris, atau pembuktian yang rasional. Jadi benaran burhani ini bisa dibuktikan. Lanjutan dari tadi yang Azmi katakan. Karena benar ini sangat berhubungan sekali antara bayani burhani dan juga irfani itu. Nah, kalau burhani sendiri lebih ke pembuktian matematis kayak penelitian yang ada di laboratorium, terus logika, observasi, eksperimen. Nah, itu masuk ke integrasi burhani. Selanjutnya, contoh-contoh pada tahun-tahun yang lalu, ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama, tokoh filosof Muslim yang bernama Al-Farabi, Ibnu Rushdi, serta Ibnu Sina yang mengintegrasikan logika Aristoteles dan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam pemikiran Islam pada masanya. Nah, ini juga dapat dibuktikan secara rasional dan empiris. Mungkin tidak dapat menjangkau dimensi metafisik atau spiritual, cenderung materialistik jika tidak diimbangi dengan wahyu yang tertulis tadi. Nah, selanjutnya integrasi irfani. Nah, jika irfani ini mungkin bisa dijadikan tahap ketiga setelah dari bayani dan burhani. Ini mengandalkan mata hati atau basiroh, yaitu proses pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang realitas metafisik dan kebenaran ilahi. Nah, irfani ini pengetahuan yang tidak terjangkau oleh pemikiran nasional atau pengamatan empiris saja. Ia diperoleh lewat kesadaran hati yang intuitif dan rohani sehingga menghasilkan ilmu yang paling primer dan tidak lugas, bebas dari pemecahan berlapis yang bahkan bisa mencapai pada tingkat tak tergambar namun berguna dalam pembentukan etika pribadi. Jadi untuk pendekatan irfani ini sangat sulit untuk dilakukan karena ilmu ini berasal dari spiritual, iluminasi ilahi yang bisa didapatkan oleh Riyado, yaitu latihan mengenai bagaimana sih caranya kita untuk mencapai makrifat, pengetahuan tentang Tuhan. Banyak jalan-jalannya, banyak teori-teori yang lainnya. Contohnya di sini ada teori ulama sufi ya, Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini bergerak di bidang spiritual, kesehatan mental atau ilmu perilaku. Beliau sangat mumpuni dan sangat ahli di bidang terapi spiritual untuk menghadapi kecemasan, keselarasan dengan pemikiran yang lainnya. Dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, selanjutnya ada konsep al-wasatiyah dalam epistemologi. Nah, konsep al-wasatiyah dalam epistemologi Islam ini merupakan prinsip yang menekankan keseimbangan dalam memperoleh dan memahami pengetahuan. Konsep ini lahir dari integrasi berbagai sumber pengetahuan Islam, yaitu bayani, burhani, dan irfani yang tadi disebutkan.
Terus yang masing-masing memiliki peran dalam membentuk pemahaman yang utuh. Melalui integrasi tersebut, pengetahuan tidak hanya bertumpu pada teks keagamaan, tetapi juga melibatkan akal serta pengalaman batin sehingga menghasilkan cara berpikir yang lebih seimbang. Terus dalam konteks epistemologi, alosatya ini menjadi landasan dalam menggunakan wahyu dan akal secara proporsional tanpa mengutamakan salah satu secara berlebihan. Hal ini juga bertujuan agar proses memahami pengetahuan tidak bersifat sepihak, melainkan mempertimbangkan berbagai sumber yang saling melengkapi. Dengan demikian, konsep ini berperan dalam membentuk cara berpikir yang tidak ekstrim, tetapi berada pada posisi tengah yang bijaksana. Terus konsep alwasatiyah ini juga dibangun atas 3 pilar utama, yaitu yang pertama ada i'tidal, keadilan, kedua ta'awazun, keseimbangan, dan ketiga tasamuh, yaitu toleransi. I'tidal ini mengarah pada sikap adil dalam menilai suatu pengetahuan. Yang kedua, tawazun ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menggunakan berbagai sumber pengetahuan. Terus yang ketiga, tasamuh ini menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan. Nah, dari ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam membentuk cara berpikir yang seimbang, tidak berpihak secara berlebihan, serta mampu memahami berbagai sudut pandang secara bijaksana. Next. Di sini ada implementasi aksiologis, yaitu moderasi sebagai solusi. Yang pertama ada etika perbedaan atau adab al-iktilaf. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya kebiasaan. Secara umum itu etika adalah perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik buruknya. Iktilaf secara terminologi merupakan cara mengambil sikap atau posisi secara perkataan, tindakan, mazhab, dan pemikiran. Ikhtilaf sendiri harus memiliki ketentuan untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat muslim, yaitu jika niatnya jujur, orang tersebut memiliki tanggung jawab bersama tanpa mengurusi kepentingannya sendiri. Ikhtilaf sendiri baik untuk mengasah dan memperkuat otak dan mengembangkan cara berpikir, memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara, dan bermuamalat sehingga membentuk kehidupan para umat manusia yang selaras. Selanjutnya di sini ada integrasi dengan maqasid al-syariah. Yang pertama itu ada perlindungan jiwa atau hifz al-nafs. Hifz al-nafs itu tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik manusia, tetapi juga mencakup upaya memelihara kualitas udara. Dalam hal ini, lingkungan yang mengancam kualitas air dan udara merupakan pelanggaran yang langsung terhadap prinsip hifz al-nafs karena membahayakan kehidupan manusia secara fundamental. Melalui prinsip hifz al-nafs ini, pendidikan harus diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga yang berjiwa bersih. Selanjutnya yang kedua ada perlindungan akal atau hifz al-aql, yaitu menjaga kesehatan dan ketajaman akal manusia agar dapat berpikir secara rasional dan bijaksana. Hifz al-aql ini menuntut pengembangan kemampuan berpikir kritis dan intelektual secara seimbang. Yaitu yang selanjutnya ada perlindungan keturunan atau hifz al-nasl, yaitu melindungi keluarga dan keturunan, mengatur terkait hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta hubungan kekerabatan lainnya. Hifz al-nasl ini menekankan tanggung jawab sosial dan pembentukan generasi beradab. Yang keempat ada perlindungan harta atau hifz al-mal, yaitu memiliki implikasi ekologis yang signifikan, di mana pengelolaan sumber daya alam itu menjadi manifestasi dari perlindungan harta sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Yang kelima itu ada perlindungan agama atau hifz al-din, yaitu memelihara dan menjaga kemurnian agama Islam serta mendorong umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan benar. Melalui prinsip ini, pendidikan harus diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga yang berjiwa bersih, bermoral dan tanggung jawab di hadapan Allah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di bagian penutup ada kesimpulan berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 landasan utama dalam filsafat ilmu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi berperan dalam menentukan hakikat dan objek kajian ilmu, epistemologi menjelaskan cara memperoleh serta menguji kebenaran pengetahuan, sedangkan aksiologi menekankan pada nilai, tujuan, dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia.
Dalam perspektif Barat dan Islam terdapat perbedaan mendasar terutama dalam memandang realitas, sumber pengetahuan, dan nilai ilmu. Barat cenderung menekankan rasionalitas dan empiris, sedangkan Islam memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman spiritual. Konsep nalar modernisasi dalam epistemologi Islam menjadi solusi dalam menghindari pemikiran ekstrem dengan mengintegrasikan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk manusia yang berilmu, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan spiritual. Di bagian saran, berdasarkan pembahasan telah diuraikan, diperlukan penguatan pemahaman terhadap landasan visualis ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, agar ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami secara teknis, tapi juga secara mendalam dan menilai. Di samping itu, penerapan nalar modernisasi dalam epistemologi Islam perlu terus dikembangkan, terutama melalui integrasi bayani, burhani, dan irfani, agar dapat membentuk cara berpikir yang seimbang, tidak hanya ekstrem dan relevan dengan perkembangan zaman. Oke, selesai sudah pemaparan dari kami. Jadi tadi udah disimpulkan ya, kita itu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan juga gimana cara berpikir kita, nalar moderasi dalam epistemologi Islam yang harus dikembangkan sama-sama oleh kita semua. Mungkin selanjutnya kita akan beranjak kepada sesi tanya jawab ya. Nah, mungkin kepada teman-teman semua yang ingin bertanya lebih dahulu silakan angkat tangan sesuai urutan 1, 2, 3. Oke, silakan kepada penanya pertama. Izin bertanya, langsung aja kali ya. Nah, langsung saja. Aku izin bertanya, di makalah kan dijelaskan dan disebutkan bahwa si epistemologi Islam ini kan mengintegrasikan bayani, burhani, dan irfani sebagai dasar untuk memperoleh sebuah pengetahuan gitu. Namun jika ketiga pendekatan tersebut ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dalam memahami suatu persoalan apapun itu bagaimana cara kita untuk menentukan pengetahuan yang paling benar tanpa menghilangkan salah satu pendekatan tersebut? Ya, itu pertanyaan aku. Terima kasih. Boleh, terima kasih banyak Dina Suraya. Siapa yang akan menjawabnya, teman-teman? Silakan untuk menjawab ya. Baik, terima kasih. Aku izin jawab pertanyaannya. Jadi perbedaan hasil antara bayani, burhani, dan irfani itu tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara sumber pengetahuan, melainkan bagaimana perbedaan sudut pandang dalam memahami realitas. Nah, dalam epistemologi Islam itu, wahyu tetap menjadi sumber kebenaran yang bersifat absolut, sedangkan akal dan pengalaman spiritual merupakan instrumen yang digunakan manusia untuk memahami kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan kesimpulan, yang perlu dikaji kembali itu bukan wahyunya, melainkan cara manusia menafsirkan wahyu, menggunakan akal, dan memaknai pengalaman spiritualnya. Kemudian disinilah konsep al-wasatiyah menjadi penting, yaitu penempatan ketiga perbedaan secara proporsional tanpa mendominasi salah satunya. Pendekatan bayani itu memberikan batas normatif agar pengetahuan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Sedangkan kalau burhani itu memastikan bahwa suatu pemahaman dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah. Sedangkan irfani itu memperkaya dimensi spiritual dan moral. Dengan demikian, kebenaran dalam Islam itu tidak dibangun melalui dominasi salah satu pendekatan tersebut, tetapi melalui dialog yang kritis di antara ketiganya, sehingga menghasilkan pengetahuan yang utuh
seimbang, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah terjawab? Mungkin intinya balik lagi ke manusianya sendiri kali ya dalam menafsirkan si wahyu tersebut, akalnya sama pengalaman spiritualnya kali ya. Makasih Azmi, terjawab. Ya, betul. Sama-sama. Oke, terima kasih bagi penanya dan penjawab. Silakan selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Aku izin bertanya. Tadi kan dijelasin ya kalau misalnya ilmu dalam Islam itu kan masih terkait sama moral dan juga wahyu. Terus kalau misalnya dalam Islam sendiri kan masih maksudnya di ilmu dalam perspektif barat itu masih bebas nilai, tapi kalau di dalam Islam itu masih terikat pada nilai moral dan juga wahyu. Nah, di era modern itu kan ketika banyak perkembangan ilmu pengetahuan yang berasal dari barat, itu apakah konsep ilmu bebas nilai itu masih relevan untuk diterapkan atau pendekatan aksiologi Islam tuh lebih mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu saat ini? Itu aja, makasih. Apakah ada yang mau menjawab teman-temanku? Silakan. Yang menjawab pertanyaan tadi Bella, tadi kan bertanya tentang konsep ilmu bebas ya. Konsep ilmu bebas ini nilai sebenarnya memiliki kontribusi besar dalam menjaga objektivitas penelitian ilmiah. Namun perkembangan teknologi saat ini menunjukkan bahwa objektivitas ini saja belum cukup untuk menjamin kemaslahatan manusia. Berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kecerdasan buatan, rekayasa genetika, penyebaran informasi palsu, hingga eksploitasi lingkungan membuktikan bahwa ilmu yang berkembang tanpa pengendalian nilai moral dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Karena itu, pendekatan aksiologi Islam menjadi semakin relevan. Islam tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan modern, tapi menempatkan nilai etika dan tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan maupun penerapan ilmu. Dalam perspektif ini, keberhasilan suatu ilmu tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi atau banyaknya penemuan, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjaga martabat manusia, keadilan sosial, dan kelestarian kehidupan. Dengan demikian, tantangan ilmu pengetahuan modern bukan lagi sekedar menghasilkan inovasi, melainkan memastikan bahwa inovasi tersebut tidak berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Apakah terjawab, Bella? Oke, sudah terjawab Nasya. Berarti buat pendekatannya tuh lebih condong ke Islam ya, karena kan dia tuh apa ya, walaupun misalnya dia udah zaman dulu gitu, nggak kayak zaman sekarang, tapi tuh dia apa ya, dia menekankan bahwa dia tuh bisa menjaga martabatnya, martabat manusia, keadilan, dan juga kelestariannya. Kasih banyak Nasya. Bella, sama-sama. Oke, terima kasih kepada penanya dan penjawab. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Silakan. Baik, sebelum selanjutnya aku ingin izin bertanya. Pada makalah kan menyatakan bahwa modernisasi atau al-wasatiyah ini kan merupakan solusi untuk menghindari pemikiran ekstrem. Namun, apakah sikap moderat tidak berisiko membuat seseorang terlalu kompromistis sehingga kehilangan ketegasan dalam mempertahankan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam? Oke, terima kasih. Mungkin karena semua sudah menjawab dan bertanya, mungkin saya yang menjawab. Kembalikan lagi kepada kata moderasi dalam Islam, seringkali diartikan moderasi itu mengambil sikap jalan tengah. Itu tidak salah, akan tetapi sikap jalan tengah yang di sini itu disebutkan ada poin-poin pentingnya. Jadi semata-mata bukan kita diam di tengah. Diam di tengah tidak mengambil satu pendapat ulama atau tidak mengambil mazhab karena kita moderasi, kita di tengah-tengah, bukan seperti itu. Namun poin moderasi di sini itu menjelaskan bahwa kita menerima pendapat orang lain dan tidak menyalahkan ketika orang lain itu berbeda pendapat. Nah, mungkin sikapnya seperti itu, moderasi itu.
Kenapa seorang muslim itu harus memiliki sikap moderasi ini dalam berpikir konsep-konsep dia, kita harus memiliki ajaran ini karena agar seorang muslim tetap memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya, tetapi dalam menyampaikannya harus mengamalkan, harus mengedepankan keadilan, kebijaksanaan, dan pengorbanan terhadap perbedaan. Nah, itu poinnya. Jadi, kita memiliki perbedaan, kita memiliki kesalahpahaman, beda pahaman bersama yang lain, tapi kita tetap menerima dengan lapang dada dan tetap menghormati mereka. Seperti contohnya di Indonesia sendiri, kenapa kita harus memiliki moderasi? Karena kita umat Islam pun dalam moderasi Islamnya sendiri, bukan moderasi beragama ya, dalam Islam sendiri kita terbagi-bagi dari golongan yang lain. Dari puasa pun kita kan ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakangan. Ada yang lebaran duluan, ada yang lebaran belakangan. Nah, itu sikap kita, bagaimana cara menghadapi itu namanya moderasi, yaitu jalan tengah atau tasamu, toleransi. Itu berada di tengah-tengah, tidak membenarkan, tidak menyalahkan satu yang lain, akan tetapi kita saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Itulah dinamika kehidupan modern zaman ini. Sekian, apakah dapat dipahami? Ya, dapat dipahami berarti intinya si modernisasi ini tuh ketika kita punya pendapat dan orang lain pendapatnya berbeda dengan kita ini perlu saling bertoleransi. Ya, jadi kan moderat itu titik tengahnya kan jalan tengah ya. Jadi jalan tengah itu bukan berarti kita tidak berpegang pendapat kepada siapapun karena kita di tengah. Bukan seperti itu. Seperti yang dikatakan Firni barusan, toleransi, menghargai pendapat yang ada, dan kita tetap teguh pendiri dengan pendapat kita. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin sekian ya yang dapat kita sampaikan. Apakah ada yang disampaikan, teman-teman, sebelum ditutup? Mungkin sudah cukup. Cukup Boleh. mungkin. Dari Firni, apakah ada yang disampaikan? Sudah cukup dari saya. Oke, Aulia Sofatunida. Cukup, Bapak Moderator. Dari Gina Suraya. Dari saya juga sudah sangat cukup. Makasih. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mari kita senyum terlebih dahulu, sama-sama senyum ke sini. Senyum, semuanya senyum. Tunjukkan kecantikannya. Jangan hitungan ketiga, satu orang ada yang screenshot. 1, 2, 3. Oke, screenshot semuanya. Jika sudah, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah nonton pada video ini. Semoga terima kasih juga kepada Bapak Ali Mursyid ya. Namanya Pak Ali Mursyid, kepada Pak Ali Mursyid yang telah membimbing kita pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di masa depan bagi nusa dan bangsa. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, Hasbunallah.